Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film Viking. Dan sekarang kita masuk ke season 5 episode yang kelima dan keenam. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Raja Edelwulf dan pasukannya bersorak merasa telah menang karena menganggap bangsa utara telah meninggalkan kota York. Mereka menyadari sebenarnya Ivar kembali melakukan rencana cerdik dengan bersembunyi di dalam saluran pembuangan yang dipenuhi berit. Di saat musuh sedang lengah, saat itulah seluruh prajurit Viking keluar melakukan serangan kejutan yang tidak diduga sebelumnya. Pertempuran sengit pun kembali terjadi. Pangeran Alfred hampir saja menjadi korban kebrutalan seorang algojo dari Viking. Beruntung dia diselamatkan oleh keponakan Judith. Alfred! Dari atas atap, Ivar menyaksikan prajuritnya menguasai keadaan. Sedangkan Uskup Heman sendiri mulai kewalahan melawan prajurit utara ini. Lord Bishop akhirnya tidak bisa berkutik saat kudanya dilumpuhkan. Ivar menyuruh anak buahnya menahan diri. Tidak boleh melakukan serangan lagi sebelum kuda miliknya diberikan kepada uskup ini. Bagaikan sebuah tontonan, Ivar ingin menyaksikan lagi kemampuan dari kesatria Saxon itu. Dengan perintahnya, pertempuran dilanjutkan. Menyadari kekalahannya, Raja Ethel dan kedua putranya mendapat perlindungan dari para prajuritnya untuk mundur dari pertempuran ini. Karena seluruh anak buahnya telah tewas, Ivar menangkap hidup-hidup si uskup sekaligus merampas pedang sakti miliknya. Christian. Jauh di belahan dunia lain, Bjorn melanjutkan ekspedisinya dengan penguasa Sisilia di sebuah gurun pasir dengan menaiki onta Arab. Raja Edelwulf dan kedua anaknya sampai di kamp mereka. Hanya sebagian kecil dari mereka yang kembali dalam keadaan hidup. Judith sendiri harus merelakan keponakannya yang tewas di York demi menyelamatkan suaminya. Mereka pun tidak tahu dengan nasib sang uskup yang tertangkap musuh. I thought that God had at last seen fit and forgive us. But I suffer. Komandan Eupemius akhirnya membawa Bjorn menemui Ziadat, penguasa sesungguhnya Sisilia. Tatapan orang ini begitu tajam kepada Kasia karena kecantikannya yang mencuri perhatian. Bjorn dan kedua rekannya memperkenalkan diri kepada Mang Dayat. Dia sangat paham dengan bahasa asli dari orang utara karena sering bertemu dengan Viking Rus dari Kekaisaran Kievan. Zidayat mengaku bukan musuh kaisar. Padahal informasi yang Bjorn terima sebelumnya, pria ini pernah mencoba menggulingkan Kekaisaran Kievan. Setelah menyambut mereka, Zidayat menerima penawaran mereka dalam kesepakatan dagang dengan Bjorn. Namun mereka semua tampak ragu dengan penyambutan ini dan merasa ada sesuatu yang aneh. He knows that. Anything I can do
to make your stay here more comfortable. Babak baru kehidupan Floki kembali dimulai. Setelah kembali berlayar dari sebuah pulau tidak berpenghuni itu, ternyata Floki kembali ke Kattegat. Masuk ke aula Great Hall, Lagertha langsung menyambutnya. Dia tidak percaya bisa bertemu kembali dengan sahabat sejati Ragnar ini. Perasaan yang sama ketika Floki bisa berjumpa kembali dengan Ube. Floki menceritakan jika dirinya merasa sudah mati namun hidup kembali. Setelah mengarungi dahsyatnya lautan, dia berlabuh di sebuah tempat yang istimewa dengan segala keajaibannya. Lagertha lalu bertanya, di mana tempat itu? Floki menjawab, di ujung dunia, pusat dari segalanya yang belum pernah dihuni oleh manusia manapun. Dia merasa bersalah jika merahasiakan tempat tersebut. Tujuannya datang ke sini karena diutus para dewa untuk mengajak jiwa-jiwa yang percaya. Tentu saja, Lagertha tidak setuju jika para pengikutnya harus dibawa pergi Floki di saat situasi Kattegat yang sedang genting dari ancaman para pemberontak. My best warriors, my best hopes with Floki. I forbid you. Do you understand? Bjorn dan Halfdan begitu santuy menikmati udbray khas Arab yang disebut shisha. Kenikmatan dunia mereka bertambah setelah dua orang wanita disuguhkan untuk hidangan penutupnya. Tak ketinggalan, Mang Dayat dan Kasia pun melakukan hal yang sama. Sungguh nasib buruk diterima Halfdan. Saat cadar wanita itu dibuka, ternyata dia bukan wanita murni, alias jeruk makan jeruk. Beberapa penduduk Kattegat tertarik dan penasaran dengan tempat yang diceritakan Floki. Tempat itu begitu sempurna bagi mereka untuk bercocok tanam dan membangun kehidupan baru. Rupanya Guthrum salah satu yang tertarik untuk ikut bersama Floki. Meski ibunya melarang, Guthrum bersikeras ingin lebih dekat dengan para dewa. Ivar mendapat laporan pasukan Saxon yang tersisa telah meninggalkan kampnya. Jika Fitzek setuju, Ivar mau saja untuk mengejar mereka membabat habis seluruhnya. Kakaknya ini berpendapat untuk kembali pulang ke rumah membunuh Ube dan Lagertha dan mengambil alih kekuasaan Kattegat yang pernah dirampas dari ibu mereka. Fitzek bahkan menyebut Ivar layak menjadi rajanya sebelum Bjorn kembali. Ivar setuju dan berniat untuk bersekutu dengan Raja Harald. Lalu, bagaimana dengan nasib Uskup Hehman yang menjadi tawanan? Kesatria religius ini tidak takut dengan kematian. Dia siap dibunuh kapanpun. Tertarik dengan keberanian dan prinsip uskup ini, Ivar tidak mengeksekusinya, tapi akan dibawa pulang ke Kattegat. Pagi hari, Bjorn dikejutkan saat mendengar tadi malam Komandan Eupemius ditahan oleh Mang Dayat namun berhasil meloloskan diri. Sebagai hukuman, 3 anak buahnya yang gagal menjaganya saat itu juga dieksekusi mati. Ternyata si Mang Dayat ini tidak jauh barbarnya dengan bangsa Viking. Seluruh anak buahnya kemudian dikerahkan untuk menangkapnya kembali. Singkat cerita, Mang Dayat menjamu Bjorn dan 2 rekannya untuk menikmati hidangan spesial. Sinrik yang memahami bahasa mereka baru menyadari daging yang mereka hidangkan ini ternyata dari tubuhnya Komandan Eupemius. Merasa sudah tidak beres, Sinrik memberi saran kepada Bjorn untuk kabur dari tempat ini. Cassia. Didn't you realize? Di malam harinya, diam-diam Floki menemui orang-orang yang ingin ikut dalam perjalanan religiusnya. Dengan darah dari tangannya, Floki menunjuk perwakilan. Ada si Eyvind, Ketil, putrinya Neng Aud, dan terakhir Guthrum. Please, and you, Guthrum. You four will be responsible for preparing all the families. Floki mau keberangkatan mereka dirahasiakan. 9 hari lagi, mereka semua akan berangkat dengan kapal yang sedang dipersiapkannya. Uskup Hehman tidak bisa menolak takdirnya. Dia dibawa oleh Ivar meninggalkan kampung halamannya. Ketakutan Bjorn terbukti. Mang Dayat menangkap mereka bertiga untuk langsung dieksekusi mati. Menjelang detik-detik kematiannya, Sinrik melihat badai gurun akan segera datang. Apakah mereka akan mati? I'm coming. Stop. Maybe. Too late. Mereka bertiga beruntung badai itu membantu mereka meloloskan diri.
Raja Harald dan Ratu Astrid sedang dimabuk asmara setelah mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Adegan celepot mereka harus ditunda karena Ivar dan seluruh prajuritnya telah datang. Ivar. Harald sudah bisa menebak sedang terjadi perselisihan di antara putra Ragnar, karena itu Ivar mengajaknya bergabung untuk menyerang Kattegat. Tapi Fitzek mengatakan dengan syarat Ivar yang harus menjadi raja. Tentu saja Harald kurang setuju karena mereka tahu dari dulu dia berambisi untuk menjadi raja seluruh Norwegia. Ivar mengkoreksi ucapan kakaknya. Dia sendiri sama sekali tidak bernafsu untuk menjadi raja Kattegat, apalagi dengan kondisinya yang lumpuh. Balas dendam kepada Lagertha adalah prioritasnya yang pertama. Uskup Hehman lalu dibawa masuk. Kesatria Saxon ini akan diberi dua pilihan, berperang bersama pasukan Ivar atau mati di tangannya. Pertanyaannya, apakah yang akan diputuskan oleh Lord Bishop ini? Setelah gagal untuk kedua kalinya, Raja Edelwulf membawa pengikutnya kembali ke Wessex. Meskipun tidak banyak yang tersisa dari kerajaan ini, dia tidak ingin lari lagi dari tanahnya sendiri. Secara pribadi, Pangeran Alfred berjanji kepada mendiang kakeknya untuk mengembalikan kejayaan Inggris atas kekalahan mereka sekarang atau mati saat berjuang melakukannya. Penasaran dengan pedang milik si uskup, Ivar mencoba kemampuan pedang tersebut dengan menebaskannya pada ikan paus. Selain Ivar sendiri, Raja Harald ikut terkesima dengan pedang tersebut. Mereka yakin pedang ini berasal dari Banten yang ditempa dari bahan dan empu terbaik saat membuatnya. Begitu banyak prajurit kita yang menjadi korban keganasan pedang ini, tapi tidak pernah tumpul. And now? Great advantage. And now think of Ivar sword. What is it you really want, Ivar Lothbrok? She killed my beautiful mother. But sure you bred the wind. I said it is not so important to me, huh? Lagertha's lover. Saat Floki dan pengikutnya akan berlayar, tiba-tiba terjadi serangan. Ternyata Lagertha dan pasukannya datang untuk menghentikan mereka. Informasi mereka bocor karena Guthrum membatalkan rencananya. Dia beralasan jika kematiannya tidak di medan perang, dia tidak akan berjumpa dengan ayahnya yang kini berada di Valhalla. Meskipun kecewa dengan keputusan mereka, Lagertha ternyata membiarkan mereka untuk pergi. Dia tidak bisa menahan keyakinan dari sahabat Ragnar ini, terlebih dia sendiri menyayanginya. Floki dan para pengikutnya akhirnya berangkat berlayar untuk memulai kehidupan baru mereka. She is truly a great woman. Are you sure? Yes, power. They need to exercise it to give birth. Therefore, she lives. Selain otaknya yang cerdas dalam strategi berperang, Ivar punya bakat tersembunyi lainnya. Dia menceritakan kisah hidup keluarga besar Ragnar dan perang saudara di antara mereka untuk meyakinkan Bishop agar mau bertempur dengannya. Ivar tidak memaksanya merubah keyakinan atau membunuh orang Kristen. Dari hati terdalamnya, Ivar merasa iri kepada Bishop sebagai kesatria hebat yang kuat dan sempurna. Setelah menempuh perjalanan panjang, Floki berhasil membawa para pengikutnya ke pulau yang dia sebutkan. Ivar dan Harald sepakat merencanakan penyerangan ke Kattegat dalam 2 purnama lagi dengan mengerahkan 70 kapal gabungannya. Let us say that we will attack in 2 more. It will be strange for you to return to Kattegat. Which, if any man breaks, my mother told us, sail to distant shores. Judith merasa frustasi saat melihat kondisi Alfred tiba-tiba lemah tidak sadarkan diri. Setelah mengetahui rencana serangan ke Kattegat, Astrid diam-diam menemui seorang kepala nelayan.
Dengan memberikan imbalan emas, Astrid menyuruhnya menyampaikan pesan kepada seseorang di Kattegat. Tak cukup emas-emas itu, nelayan ini menginginkan bonus tambahan, yaitu dirinya. Pria mana yang tidak ingin celepot dengan seorang ratu? Apakah Astrid akan memberikan imbalan yang satu ini? Lanjut, Floki dan rombongan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Salah seorang di antara mereka heran mengapa tanah subur yang dia janjikan sama sekali tidak terlihat. Hanya bebatuan dan kerikil dan lahan yang tandus yang mereka lihat sejauh mata memandang. Saat beristirahat, Floki berjanji beberapa hari lagi mereka akan melihatnya. Awalnya memang terasa begitu berat hingga kalian mengutuk tanah ini. Tapi dia bersumpah kalian semua akan berterima kasih kepadanya. Astrid kembali menemui nelayan itu. Dia berikan emas-emas yang dijanjikannya. Nelayan ikan paus ini harus menyampaikan kepada Lagertha akan adanya serangan ke Kattegat dalam 2 purnama lagi. Tapi Astrid harus rela memberikan bonusnya kepada pria ini. Tak cukup di situ, beberapa nelayan lainnya berdatangan ingin merasakan hal yang sama. Alhasil, Astrid dibuat kewalahan tidak bisa menolak ancaman nelayan ini. Setelah pulih, Alfred meminta izin kepada ibunya untuk pergi mencari jejak asal-muasal ayah kandungnya. Sementara itu, Edelred sendiri sibuk berlatih pedang dengan beberapa prajurit. Dia layak untuk menjadi seorang raja dan kesatria hebat, puji ayahnya. Singkat cerita, nelayan itu telah sampai di Kattegat menyampaikan pesan dari Astrid tentang serangan yang akan datang ke Kattegat dan bergabungnya Ivar dengan Raja Harald. Informasi berharga ini dimanfaatkan Lagertha untuk mempersiapkan seluruh pasukannya. Ube ditunjuk sebagai komandan perang ini meskipun ini jadi pilihan sulit baginya melawan saudaranya sendiri. Tak mau buang waktu, Ube meminta bantuan seluruh Ir dan Jar yang bersekutu dengan Kattegat. Sebelum pergi, Lagertha kembali memperingatkan Margaret agar jangan pernah menentangnya lagi. Jika terbukti, lidahnya akan dipotong dan statusnya akan dikembalikan sebagai budak. Bjorn dan Halfdan akhirnya bisa kembali pulang ke Kattegat setelah gagalnya misi mereka di Laut Mediterania. Di akhir episode ke-6 ini, di depan para prajuritnya, Ivar kembali bertanya keputusan apa yang diambil oleh Hehman. Decide whether you'll fight with us. Nothing is keeping you alive. Dia ambil pisau dari tangan Ivar yang akan digunakan untuk membunuhnya. Bukan untuk membunuh dirinya sendiri, tapi uskup ini langsung menikam leher penghinanya. Artinya, secara resmi, Hehman bergabung dengan Ivar sebagai prajuritnya. Namun, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.